hiperurisemia atau asam urat. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini, keempat penyakit ini seringkali memiliki tanda dan ciri yang sama, di mana biasanya itu terjadi nyeri itu pada bagian-bagian persendian atau sambungan antar tulang. Jadi kan kalau dalam rangka itu ada sambungan antar tulang yang disebut dengan sendi, ada juga yang antar tulang dengan daging atau tendon seperti itu. Jadi biasanya menyerang pada bagian-bagian yang dilingkari, itu di perjarian, kemudian di pergelangan kaki, kemudian paha, itu semua nanti tergantung dari jenis penyakitnya. Biasanya ada beberapa penyakit yang spesifik menyerang pada bagian-bagian tertentu dan tidak pada bagian yang lainnya. Oke, kemudian kita masuk yang ini adalah beberapa kondisi penyakit-penyakit muskuloskeletal atau penyakit rangka yang sering terjadi. Jadi itu bisa berupa trauma, fraktur, atau patah tulang. Biasanya tuh cirinya adalah low back pain atau sakit pada bagian punggung. Kemudian biasanya akan dilakukan evaluasi oleh ortopedik atau dokter-dokter ahli dalam bidang ini. Kemudian apabila ditemukan fibromialgia atau nyeri pada bagian badan, nyeri badan seperti itu, kemudian di assessment lagi umurnya berapa, kurang dari 60 tahun atau di atas 60 tahun. Nah, ini merupakan urutan berdasarkan frekuensi kejadian dari penyakit-penyakit ini. Jadi kalau misalnya frekuensi ini diurutkan dari yang paling sering terjadi hingga yang paling kecil kemungkinan terjadi. Misalnya pada usia kurang dari 60 tahun, itu yang paling sering terjadi adalah kelainan pada bagian carpal tunnel dan Bursids. Kemudian yang kedua itu adalah yang sering terjadi itu asam urat, mungkin karena pola hidup yang kurang bagus ya kalau pada usia kurang dari 60 tahun. Kemudian ada rheumatoid arthritis dan juga psoriatik, dan terakhir itu yang paling jarang terjadi pada usia 60 tahun, itu kurang dari 60 tahun, adalah artritis yang diakibatkan oleh infeksi, bisa dari bakteri maupun virus. Nah, kebalikannya, kalau pada usia di atas 60 tahun, itu yang paling sering terjadi adalah osteoartritis, lalu yang kedua adalah gout atau peningkatan asam urat, kemudian ada rematik, lalu ada osteoporosis, dan yang terakhir ada septic arthritis atau artritis yang disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, kalau dari secara ini, ternyata ada beberapa obat-obatan juga yang seringkali menginduksi terjadinya kelainan pada rangka. Misalnya penyakit mialgia atau miopati, atau biasanya disebut dengan nyeri-nyeri badan, itu bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan glukokortikoid, penisilamin, dan lain sebagainya bisa dibaca. Kemudian untuk asam urat itu ternyata bisa diinduksi atau bisa disebabkan karena konsumsi obat-obatan seperti diuretik, aspirin, kemudian sitotoksik, siklosporin, etambutol, dan sebagainya. Ya, ini bisa dibaca nanti. Kemudian kita lanjutkan terkait yang pertama adalah penyakit osteoporosis. Osteoporosis ini secara mudahnya bisa kita bilang sebagai tulang rapuh ya, seperti itu, kayak sering terjadi pada orang-orang dewasa yang sudah berusia lanjut. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ini, bisa dari segi genetik, kemudian dari diet, lifestyle, gaya hidup yang kurang baik, kemudian status hormon, lalu status beberapa penyakit, serta obat-obatan. Nah, beberapa hal ini ternyata mampu memicu terjadinya bone loss atau kehilangan sel-sel otak, sel-sel tulang, sel-sel tulang, terutama disebabkan karena kondisi usia yang semakin meningkat. Jadi peningkatan usia itu seiring dengan penurunan berbagai macam fungsi fisiologis tubuh. Salah satunya adalah terkait fungsi-fungsi penyusun tulang. Kemudian hal ini juga bisa menyebabkan massa tulang yang tidak optimal, di bawah standar seperti itu. Nah, akibatnya nanti akan berpengaruh pada kualitas maupun densitas dari tulang tadi. Jadi tulang itu kan tersusun atas berbagai macam sel. Nanti kita bisa lihat. Jadi yang mempengaruhi itu adalah kualitas dari selnya itu dan
kepadatan atau densitas dari sel tulang itu. Nah, pada kondisi usia yang meningkat ataupun karena beberapa hal tadi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pada kualitas tulang serta menurunnya densitas tulang. Akibatnya akan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis yang berakhir pada fraktur atau patah tulang. Nah, adapun obat-obatan yang biasanya dapat memicu atau menginduksi terjadinya osteoporosis itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah glukokortikoid. Glukokortikoid itu adalah obat-obatan kortikosteroid. Kemudian selanjutnya ada antikonvulsan atau obat-obatan yang digunakan untuk konvulsi atau kejang seperti penitoin, fenobarbital, dan asam valproat. Kemudian obat-obatan sitotoksik atau kemoterapi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu juga ternyata bisa memicu terjadinya osteoporosis dan lain sebagainya. Tentunya obat-obatan ini memicu osteoporosis ketika digunakan dalam keadaan tertentu, misalnya dalam penggunaan jangka waktu yang lama atau dalam dosis yang tidak sesuai dengan anjuran. Sehingga biasanya ini bisa dijadikan suatu penyebab dari terjadinya kondisi osteoporosis, terutama pada lansia. Oke, nah ini tadi yang saya maksudkan, antara tulang yang sehat dengan tulang yang mengalami osteoporosis itu sangat terlihat bedanya. Jadi kalau misalnya tulang yang sehat, itu tingkat kepadatan dari sumsumnya itu sangat bagus ya. Jadi anggap saja tulang itu kan kayak semacam pipa. Nah, pipa itu ketika sel-sel penyusun di dalamnya itu rapat, otomatis kan dia tidak akan mudah rapuh ataupun patah begitu. Sedangkan pada kondisi osteoporosis, tadi itu disebutkan bahwa telah terjadi penurunan massa, densitas, serta kualitas dari sumsum tulang penyusunnya. Akibatnya nanti akan terbentuk seperti rongga-rongga yang kosong atau kopong. Nah, kalau misalnya dia sudah kosong seperti ini, maka rentan sekali untuk terjadinya fraktur atau patah. Makanya kita bisa lihat ya, perbedaan antara usia itu sangat signifikan. Jadi kalau misalnya kita pada usia-usia yang muda, itu kondisi tulang kita masih padat, maka biasanya kan posisi kita tuh akan tegak dengan baik. Sedangkan pada pada orang-orang yang sudah lansia, itu kondisinya sudah kondisi pori-pori atau susun tulangnya sudah tidak sebagus yang dewasa, maka nanti akan terlihat seperti membungkuk karena dia tidak bisa tegak secara maksimal. Oke. Kemudian, nah ini merupakan salah satu proses mekanisme terjadinya remodeling atau perbaikan dari tulang. Jadi sebenarnya secara fisiologis, ketika tulang itu terjadi kerusakan atau sudah tua, disebut dengan osteosit, retired osteoblast. Jadi yang tulang-tulang, sel-sel tulang yang sudah tua itu dia akan diremodeling atau diperbaiki kembali dengan mekanisme seperti ini. Jadi tahap yang pertama itu adalah tahapan permulaan atau inisiasi dari proses bone remodeling, di mana sel-sel tulang yang sudah tua itu sel-sel tulang yang sudah tua ataupun adanya stres ataupun misalnya kita terjadi patah ataupun stres pada bagian tulang, itu dia akan mengirimkan sinyal-sinyal tertentu kepada berbagai macam sitokin atau hormon pertumbuhan. Nah, di mana sitokin tadi akan digunakan untuk memicu terjadinya pengaktifan dari osteoklas. Osteoklas itu adalah sel-sel pada tulang yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan tulang-tulang yang sudah tua tadi. Jadi dalam proses pembentukan tulang itu kita kenal ada osteoblast dan ada osteoklas. Kalau osteoblast itu Kalau osteoblast itu adalah sel-sel tulang yang nantinya akan menggantikan sel tulang yang sudah lama. Sedangkan osteoklas itu adalah sel-sel tulang yang digunakan untuk menghancurkan tulang-tulang yang sudah tidak fungsional tadi. Jadi adanya sinyal-sinyal dari tulang yang sudah tua atau tulang yang rusak akan mengaktifasi dari si osteoklas tadi. Nah, nanti akan terjadi proses maturasi atau pematangan dari osteoklas. Osteoklas yang sudah matang nanti akan melakukan proses bone resorption atau proses tadi pemecahan tulang-tulang yang sudah tua. Jadi nanti dia akan memecah tulang-tulang itu sehingga nanti akan disiapkan
setelah dia selesai melakukan fungsinya, maka si osteoklas tadi akan mengirimkan sinyal kepada osteoblast hingga terjadi pematangan osteoblast di dalam sel. Kemudian osteoblast tadi kan fungsinya untuk menggantikan, jadi osteoblast ini bisa dibilang sebagai sumsum tulang yang baru begitu, atau calon sumsum tulang yang akan dites. Kemudian selanjutnya osteoblast yang sudah tua atau yang sudah matang akan mengirimkan sinyal yang menginaktivasi dari osteoklas. Jadi osteoklas yang sifatnya sebagai penghancur tadi juga harus diinaktivasi setelah proses penghancuran. Kalau misalnya osteoklasnya tidak dihancurkan, tidak diinaktivasi, maka proses remodeling atau penghancuran tulang itu akan terus berlangsung begitu. Nah, sehingga nanti masuk ke tahap 5. Tahap 5 ini adalah proses pembentukan osteoblast. Jadi osteoblast yang sudah mature, sudah matang tadi akan disusun sedemikian rupa dengan bantuan berbagai macam protein seperti kolagen tipe 1, kemudian ada proteoglikan. Nah, sehingga terbentuklah osteosit deposisi. Nah, kemudian celah-celahnya tadi akan dibantu dengan proses mineralisasi seperti dengan menggunakan ion magnesium, kalsium, dan fosfat. Oleh karena itu, 3 komponen ion ini sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang. Makanya kita biasanya sangat memerlukan susu yang tinggi kalsium, magnesium, ataupun fosfat seperti itu. Sehingga terbentuklah tulang yang baru. Nanti tulang yang baru akan berubah menjadi tulang yang tua dan selanjutnya akan terus mengalami siklus remodeling seperti itu. Oke, untuk proses remodeling tulang apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Pak, yang tadi yang mineral sama yang kolagen tadi itu untuk itu ya, Pak, yang supaya osteoblastnya itu menyatu semua ya, Pak? Betul. Jadi osteoblast itu kan dia tulang sel-sel antar sel begitu kan. Jadi untuk memadatkannya maka diperlukan suatu jaringan yang bisa mengikat atau menghubungkan antar osteoblast tadi. Nah, biasanya menggunakan kolagen tipe 1, kemudian ada proteoglikan seperti itu, sehingga nanti akan membuat membuat strukturnya akan semakin kompak dan bersatu. Kemudian setelah mereka menyatu baru dilapisi lagi dengan mineralisasi, yakni dengan adanya magnesium, kalsium, dan fosfat seperti itu. Maka terbentuklah tulang yang baru. Seiring waktu maka akan terbentuk juga tulang yang lama, dan nanti tulang yang lama ataupun yang tidak fungsional lagi akan dihancurkan lagi dengan proses siklus seperti ini, seperti itu. Udah jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk obat-obatan yang biasa digunakan pada osteoporosis itu ada beberapa macam golongan. Jadi yang pertama itu bisa menggunakan hormon estrogen, kemudian yang kedua kalsitonin, yang ketiga katepsin K serta bifosfonat, kemudian yang keempat itu ada namanya strontium ranelat, kemudian yang kelima itu ada denosumab, dan lain-lainnya. Secara spesifik kita bisa jelaskan seperti ini. Jadi obat-obatan tadi disebut dengan istilah anti-resorptive drugs. Jadi anti-resorptive drugs itu adalah obat-obatan yang menghambat terjadinya proses resorpsi. Jadi resorpsi tadi adalah proses di sini. Jadi resorpsi itu adalah proses penghancuran tulang-tulang oleh osteoklas. Jadi pada kondisi osteoporosis, hal ini ternyata harus dicegah karena kalau tidak, proses penghancuran itu akan terus berlanjut. Makanya ada obat-obatan yang disebut dengan anti-resorptive drugs. Nah, salah satunya adalah estrogen. Estrogen ini merupakan hormon ya, jadi terutama pada perempuan, jadi hormon estrogen merupakan hormon kelamin. Ternyata hormon itu juga berperan atau ikut andil dalam proses terjadinya
resorpsi pada tulang. Makanya biasanya wanita-wanita yang mengalami menopause, menopause itu adalah kondisi di mana hormon estrogennya sudah sangat rendah. Nah, rendahnya hormon estrogen pada wanita itu seringkali memicu peningkatan resiko terjadinya osteoporosis. Makanya biasanya wanita yang menopause itu memiliki resiko terjadinya osteoporosis itu lebih besar dibandingkan pada pria yang lansia. Nah, ternyata hubungannya adalah estrogen defisiensi atau kekurangan estrogen itu bisa memicu berbagai macam hal. Jadi yang pertama, dia itu bisa menurunkan osteoprotegrin, di mana osteoprotegrin ini sangat berkaitan erat dengan proses pembentukan osteoklas. Jadi ketika osteoprotegrin ini menurun, osteoklas itu akan meningkat. Kita tahu kalau osteoklas tadi adalah sel tulang yang berfungsi untuk menghancurkan. Jadi peningkatan itu kan sangat buruk ya, sangat merugikan karena dia akan terus menghancurkan tulang-tulang yang harusnya masih bagus seperti itu. Sehingga akan meningkatkan terjadinya bone loss atau kehilangan massa tulang. Kemudian estrogen, penurunan estrogen juga ternyata memicu berbagai macam aktivasi dari sel-sel inflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, prostaglandin, serta tumor nekrosis faktor alfa, di mana peningkatan-peningkatan ini tentunya akan meningkatkan rank reseptor aktivator nuklear faktor kappa beta, di mana reseptor ini adalah reseptor tadi yang berperan dalam proses pengaktifasi dari si osteoklas yang mana nantinya akan menghancurkan tulang-tulang yang ada. Nah, sehingga penurunan estrogen itu sangat berkaitan erat dengan penurunan massa tulang. Oke. Kemudian selanjutnya yang bisa digunakan untuk mencegah atau agen antiresorptif tadi adalah vitamin D dan kalsium. Oke, sebelum ke situ berarti obatnya adalah dengan meningkatkan hormon estrogen, sehingga biasanya wanita-wanita yang telah mengalami menopause itu biasanya bisa disuplai atau dikasih suplemen hormon estrogen untuk mencegah terjadinya osteoporosis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian vitamin D dan kalsium. Vitamin D dan kalsium apa sih kaitannya dengan tulang? Jadi vitamin D itu sebenarnya kita sudah punya di dalam tubuh, namanya 7-dehidrokolesterol, di mana 7-dehidrokolesterol ini letaknya ada di kulit. Makanya biasanya kita perlu berjemur untuk mengambil manfaat dari sinar UVB, di mana UVB ini akan merubah 7-dehidrokolesterol menjadi pre-D3. Pre-D3 ini dengan adanya panas dari sinar matahari tadi akan berlanjut menjadi vitamin D3 yang namanya kolekalsiferol. Nah, kolekalsiferol inilah yang bentuk aktif dari vitamin D3 tadi. Kalau yang masih 7-dehidrokolesterol ini tidak aktif, dia hanya substratnya. Ketika ada sinar UVB, baru dia dirubah menjadi pre-D3. Lalu setelah itu dengan adanya panas akan berubah menjadi vitamin D3 yang aktif. Nah, vitamin D3 yang aktif tadi akan disimpan di dalam liver atau hati, di mana di dalam hati nantinya akan terjadi proses metabolisme, di mana berubah menjadi dihidroksi vitamin D3 dengan ketambahan gugus hidroksil. Nah, nanti di sini vitamin D3 tadi yang sudah dimetabolisme oleh hati akan diedarkan ke ginjal, di mana di dalam ginjal juga akan terjadi metabolisme dalam bentuk aktifnya, yakni 1,25 dihidroksi vitamin D tadi. Nah, inilah nantinya akan mengirimkan berbagai macam sinyal. Jadi yang ada di ginjal bentuk aktifnya tadi akan memberikan sinyal kepada paratiroid hormon. Paratiroid hormon ini adalah hormon tiroid yang memiliki efek dalam proses kalsium reabsorpsi dan juga fosfat ekskresi. Jadi ketika di ginjal tadi sudah ada senyawa bentuk aktif dan terhidroksi dari vitamin D3 tadi, maka akan dikirimkanlah sinyal ke paratiroid hormon untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium, sehingga kalsium dan fosfat itu tidak dibuang melalui ginjal.
karena tujuannya adalah untuk digunakan kembali dalam proses pembentukan tulang. Jadi kalsium yang sudah direabsorpsi tadi akan masuk kembali ke dalam darah yang kemudian akan dideposit di dalam tulang. Sehingga kemudian kan tadi dalam proses pembentukan tulang, yakni di bagian mineralisasi, setelah dia diikat dengan kolagen dan protein-protein lainnya, maka dia harus dibungkus dengan tulang supaya dia strukturnya kokoh dan kuat dengan dengan kalsium, maksud saya dengan kalsium dan fosfat untuk strukturnya biar kokoh dan kuat seperti itu. Nah, maka kalsium akan diambil kembali dan didepositkan ke tulang. Begitu. Nah, kalsium juga bisa direabsorpsi dalam proses di usus halus. Di usus halus juga terjadi proses penyerapan kalsium dan fosfat, di mana tujuannya untuk maintenance atau pemeliharaan dari kesehatan tulang, kemudian neuromuscular function dan lain sebagainya. Sumber-sumber vitamin D kita tahu ada di susu, kemudian sinar matahari. Sinar matahari sebenarnya itu hanya untuk mengubah dari 7-dehidrokolesterol tadi menjadi vitamin D3 dalam bentuk aktif dan berbagai macam protein-protein hewani lainnya. Terkait fungsi vitamin D dan kalsium, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Jadi yang vitamin D tadi itu kan dari matahari tuh. Untuk mengaktifkannya, Pak, vitamin D-nya yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi nanti vitamin D-nya ini bakal diserap juga sama tulang ya, Pak? Kalau vitamin D-nya itu tidak diserap dalam tulang, jadi vitamin D-nya itu hanya berfungsi sebagai perantara yang akan memicu terjadinya proses penyerapan kalsium. Jadi yang dibutuhkan tulang itu hanya kalsium, magnesium, dan fosfat. Nah, di mana proses penyerapan kalsium, magnesium, dan fosfat itu memerlukan bantuan dari vitamin D yang bentuk aktif tadi. Jadi itu hubungannya. Jadi vitamin D itu sebenarnya tidak berperan langsung dalam kesehatan dari tulang kita, tapi dia berperan dalam proses penyerapan kalsium, di mana kalsiumlah yang sangat diperlukan dalam pembentukan tulang tadi. Oke, jelas ya? Kemudian selanjutnya, ada obat-obatan bisfosfonat. Jadi bisfosfonat ini adalah obat-obatan yang juga digunakan untuk sebagai agen antiresorptif. Nah, bifosfonat sendiri itu mengikuti struktur dari pirofosfat. Kita lihat ya mirip strukturnya. Jadi bifosfonat itu ada yang simple, ada yang nitrogen containing bisfosfonat. Kalau simple itu dia tidak ada atom nitrogennya, tapi kalau yang nitrogen containing sesuai namanya dia ada atom nitrogen pada struktur penyusun dari bisfosfonat itu. Gimana sih mekanisme kerja dari bisfosfonat? Jadi bisfosfonat itu adalah, nah jadi ketika kita mengkonsumsi bisfosfonat, maka bisfosfonat itu akan berikatan dengan mineral-mineral pada tulang. Nah jadi dia kayak semacam, misalnya ini tulang, kemudian ketika kita minum bisfosfonat, maka dia akan terikat pada permukaan tulang atau menyelimuti tulang, sehingga proses penghancuran tulang oleh osteoklas tadi tidak terjadi, tidak bisa karena osteoklasnya tidak menempel langsung pada sumsum tulang, melainkan dia menempel pada bagian bisfosfonat tadi, maka proses resorpsi pun dapat dihindarkan. Nah, ini ada perbedaan mekanisme, ada perbedaan fungsi dari yang nitrogen containing dengan yang simple. Kalau yang simple itu dia akan memicu terjadinya apoptosis dari osteoklas. Jadi dia membunuh, menghancurkan si osteoklas atau sel-sel yang berguna tadi untuk menghancurkan tulang tadi ya. Nah, sedangkan nitrogen containing fosfat, bisfosfonat itu dia akan mencegah terjadinya pembentukan prenylate proteins. Jadi prenylate proteins ini adalah protein-protein yang terkapel dengan
apa ini bilangnya, aduh saya lupa, dengan struktur prenil. Struktur prenil itu adalah struktur karbon rantai panjang, di mana ini semua terkait dengan pembentukan kolesterol juga. Jadi dari asam mevalonat, kemudian dengan sintesis dengan berbagai macam hormon hingga terbentuklah farnesil protein dan geranylate proteins, di mana ternyata kedua protein ini sangat berperan penting dalam proses menunjang fungsi dan ketahanan hidup dari osteoklas. Nah, si bisfosfonat tadi akan menghambat enzim ini sehingga tidak terbentuklah protein-protein tadi. Akibatnya kan kalau misalnya proteinnya tidak ada, akan menyebabkan penurunan fungsi dan kematian pada osteoklas begitu. Nah, kalau osteoklasnya mati, akibatnya tidak ada lagi yang melakukan resorpsi pada tulang-tulang seperti itu. Sehingga struktur tulang dapat dipertahankan sebagaimana pada kondisi tulang yang sehat. Oke, ini berbagai macam obat anti-resorptive drug, nanti bisa dibaca. Jadi ada NBP, nitrogen base biphosphonate, kemudian ada estrogen binding. Tadi estrogen, tadi kan hormon, jadi pada orang-orang dewasa yang kekurangan hormon itu bisa diberikan hormon estrogen, bisa melalui tablet, insert pill, atau patch. Nah, namun dia ada efek sampingnya berupa kanker payudara, kemudian gangguan jantung, stroke, serta thromboembolic disorders atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular karena namanya juga hormon. Kemudian ada yang namanya strontium ranelat. Jadi strontium ranelat ini berfungsinya sama seperti vitamin D tadi ya, memicu pengikatan kalsium sehingga penyerapan kalsium itu akan maksimal. Ini bisa dibaca. Kemudian kita beralih ke penyakit selanjutnya adalah rheumatoid arthritis. Jadi berbeda dengan osteoporosis, kalau osteoporosis itu karena massa tulang ataupun kualitas dari sumsum tulang yang kurang bagus atau terjadinya penurunan. Sedangkan rheumatoid arthritis ini lebih, kalau ada itis kan biasanya itu peradangan ya, misalnya artritis, kemudian sinovisitis, dan lain sebagainya, itu menunjukkan adanya suatu konsep adanya peradangan pada penyakit tersebut. Nah, jadi rheumatoid arthritis itu adalah dipicu karena adanya proses inflamasi atau peradangan. Jadi tahap 1 itu adanya suatu antigen, kemudian masuk ke dalam sel makrofag. Makrofag itu adalah salah satu sel imun kita. Jadi ketika dia mengenali adanya suatu antigen, maka akan terjadi proses pembelahan sel-sel limfosit, baik itu limfosit T maupun limfosit B, di mana limfosit B nanti akan termaturasi menjadi sel plasma, lalu berubah menjadi antibodi. Sedangkan sel limfosit T itu nanti akan berubah lagi menjadi makrofag, atau berubah menjadi sitokin, di mana kesemuanya ini akan berperan penting dalam proses terjadinya inflamasi, maka akan terbentuklah kartilage atau bone destruction. Jadi misalnya ada, bisa dibilang rheumatoid arthritis ini adalah autoimun seperti itu. Jadi yang harusnya tubuh kita tidak diserang, harusnya kan sistem imun kita itu menyerang benda asing yang masuk ke dalam tubuh, misalnya bakteri, virus, atau zat-zat lainnya seperti sel kanker misalnya, itu kan bisa, itu kan memang harus diserang atau harus diserang oleh sistem imun kita. Namun pada kondisi rheumatoid arthritis itu sistem imun malah mengenali sesuatu pada bagian persendian atau kartilage dan juga tulang itu sendiri, maka akhirnya akan menyebabkan terjadinya pengerusakan pada tulang tersebut, makanya akan terjadilah rheumatoid arthritis. Nah, jadi secara skematik mungkin seperti ini. Jadi osteoklas, fibroblast, kemudian T-cell tadi, ada sel T, ada sel B, kemudian sel T itu dia akan merilis sitokin, kemudian mengaktifasi makrofag,
Sedangkan sel B itu nanti akan membentuk suatu antibodi seperti imunoglobulin dan lain sebagainya. Nah, di mana semuanya ini akan TNF alfa, IL-1, kemudian antibodi, autoantibodi ya sebutnya karena dia sistem autoimun. Nah, ini nanti akan memicu tissue destroying matrix. Jadi artinya dia akan menghancurkan berbagai macam matriks pada jaringan tersebut. Maka timbullah inflamasi, kemudian erosi pada tulang dan sambungan tulang. Nah, kalau secara hasil hasil scan atau menggunakan sinar gamma atau sinar X, maka itu dapat teramati bahwa pada bagian persendian itu ada penebalan, serta yang bagian-bagian hitam ini adalah penampakan dari sel-sel inflamasi tadi. Jadi adanya sel T, kemudian makrofag dan lain sebagainya itu bisa teramati pada proses pendiagnosa menggunakan sinar-sinar X tadi. Kemudian obat-obatan yang biasanya digunakan itu adalah glukokortikoid, prednison, dexamethasone, kemudian NSAID, aspirin, diclofenac, atau menggunakan konvensional sintetik seperti methotrexate, atau bisa juga menggunakan berbagai macam antibodi. Nah, kemudian ini merupakan methotrexate. Methotrexate sebenarnya kita sudah jelasin ya sebelumnya, itu digunakan buat kanker ya. Ternyata methotrexate itu juga bisa digunakan sebagai anti-inflamasi, terutama pada tulang-tulang, terutama pada penyakit-penyakit rheumatoid arthritis yang merupakan penyakit yang disebabkan karena sistem imun yang berlebihan. Jadi mekanismenya seperti ini, sehingga dia bisa beraktivitas sebagai antiinflamasi, methotrexate. Kemudian ini adalah fungsi dari berbagai macam agen-agen biologis. Jadi seperti ada limumab, sertolizumab. Jadi kalau ada AB belakangnya itu adalah antibodi, infliximab. Nah, antibodi ini untuk apa sih? Jadi antibodi kan tadi penyakit rheumatoid arthritis itu disebabkan karena adanya penyerangan oleh sistem imun yang berlebihan. Nah, maka antibodi-antibodi ini digunakan untuk menghambat terjadinya respon imun yang berlebihan tadi dengan cara berikatan pada reseptor-reseptor dari sel-sel makrofag tadi. Jadi misalnya pada sel B itu ada reseptor CD20, ada CD80 atau 86. Nah, di mana ini merupakan target-target dari antibodi-antibodi ini. Jadi ketika dia sudah berikatan dengan sel B, maka harapannya adalah si sel B ataupun sel makrofag yang lainnya itu inaktif atau tidak lagi se-ekstrim sebelum adanya ikatan, sehingga proses penghancuran atau reaksi imun tadi bisa ditekan. Karena kalau misalnya reaksi imun yang berlebihan, otomatis nanti akan menghasilkan terjadinya kerusakan-kerusakan jaringan, termasuk dalam hal ini adalah rheumatoid arthritis. Kemudian selanjutnya adalah osteoartritis. Jadi ada rheumatoid arthritis, ada osteoartritis. Nah, kalau osteoartritis itu sama-sama menyerangnya dia di bagian persendian juga, di bagian cairan sinovial itu. Nah, biasanya kan yang bermasalah itu adalah di bagian antar tulang ini. Jadi perbedaannya itu bisa kita lihat antara rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Jadi kalau pada rheumatoid arthritis itu biasanya sakit-sakit yang dirasakan itu ada pada bagian kaki. Ini very common, jadi artinya dia sering terjadi. Kemudian pada bagian telapak tangan, cuman dua itu. Jadi yang paling sering terjadi adalah pada bagian telapak tangan dan juga pada bagian kaki secara keseluruhan. Sedangkan pada osteoartritis itu yang paling sering dirasakan itu adalah sakit pada bagian tengkuk, kemudian punggung, lalu panggul, lutut sama jari-jari tangan seperti itu. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda dari
sakit yang dikeluhkan dari pasien, apakah dia rheumatoid arthritis atau osteoartritis, selain nantinya kita harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tentunya. Nah, perbedaan antara osteoartritis dengan dengan sendi yang sehat itu adalah pada bagian kartilagenya. Jadi kartilage itu adalah semacam tulang rawan yang berfungsi untuk menyelimuti antar tulang tadi. Jadi tulang rawan ini kan fungsinya seperti apa ya? Bisa dibilang engsel kali ya. Maksudnya dia menyelimuti agar tidak terjadi gesekan antara tulang dengan tulang. Kita bisa bayangkan kalau tulang ketemu tulang itu bergesekan, maka akan terjadi sakit kan ya. Jadi dia dilindungi dengan adanya kartilage semacam tulang rawan seperti itu. Nah, pada kondisi osteoartritis itu ada terjadinya kerusakan pada bagian kartilage atau tulang rawan yang melindungi tadi. Makanya tidak ada lagi yang melindungi gesekan antar tulang, makanya terjadi sakit atau nyeri ketika tulang itu digerakkan. Kemudian obat-obatan osteoartritis biasanya meliputi oral medikasi, bisa juga dengan injeksi, biasanya menggunakan steroid. Kemudian device ini adalah untuk membantu jalan. Kemudian lifestyle intervention, karena biasanya osteoartritis itu disarankan untuk menjaga berat badan. Karena semakin berat badannya meningkat, maka otomatis bobot atau beban dari tulang itu akan semakin berat juga. Kalau misalnya bebannya berat, otomatis nanti tulangnya akan kepayahan dan akan meningkatkan risiko terjadinya patah tulang. Kemudian ada terapi surgical atau pembedahan. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan obat-obatan topikal yang mengandung capsaicin. Seperti itu. Nah, jadi kita mengenal dengan istilah adanya suplemen kondroitin dan glukosamin. Jadi biasanya dua hal ini sangat sering digunakan untuk pengobatan osteoartritis. Jadi kondroitin dan glukosamin itu adalah dua senyawa yang sangat penting dalam proses pemeliharaan dari kartilage tadi. Jadi kartilage itu adalah tulang rawan di mana dia tersusun atas berbagai macam senyawa. Salah satunya itu adalah glukosamin. Adapun kondroitin itu adalah meningkatkan fungsinya adalah meningkatkan cairan sinovial antar sendi tadi. Jadi selain dia dilindungi oleh kartilage, untuk memudahkan pergerakan kan itu harus ada pelumas ya. Jadi pelumasnya itu disebut dengan cairan sinovial. Nah, pada usia-usia lanjut itu juga terjadi penurunan cairan sinovial. Jadi biasanya sudah menurun pelumasnya. Kalau pelumasnya sudah menurun, kalau misalnya pelumasnya sudah menurun, maka proses pergerakannya pun akan semakin sulit ya, seperti itu. Apalagi kalau adanya kerusakan pada kartilage tadi, maka akan semakin memicu terjadinya penyakit osteoartritis. Makanya salah satu pengobatannya adalah dengan memberikan suplemen yang mengandung kondroitin, sulfat, dan juga glukosamin. Gimana sih mekanismenya? Jadi glukosamin itu merupakan gula. Ini ya, glukosamin merupakan gula yang mengandung atom-atom nitrogen, di mana glukosamin itu dia akan masuk dalam siklus glukosa, kemudian dia akan digunakan untuk memicu pembentukan kondroitin sulfat di akhirnya. Adapun kondroitin sulfat itu adalah yang tadi berperan dalam proses pembentukan cairan sinovial, yang berperan dalam lubrikan itu pelumas sehingga memudahkan proses pergerakan antar tulang. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian hiperurisemia atau GOUT. Jadi perbedaan antara GOUT dan hiperurisemia, apakah ada yang tahu dari adik-adik sekalian? GOUT and hiperurisemia. Jadi kalau misalnya GOUT itu sudah pasti hiperurisemia, tapi kalau hiperurisemia itu belum tentu GOUT. Jadi GOUT itu adalah untuk menggambarkan sudah terjadinya inflamasi. Sedangkan kalau hyperurisemia itu adalah menggambarkan
peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Jadi kalau meningkatnya kadar asam urat, itu dia belum tentu terjadi serangan. Jadi GOUT itu istilahnya adalah serangan inflamasi karena adanya peningkatan asam urat. Nah, jadi ini kondisinya adalah terjadinya pembengkakan pada bagian-bagian jari-jari, kaki, kemudian tulang, pada bagian tangan, dan persendian lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya penumpukan dari kristal, misalnya di bawah mikroskop, kristal asam urat itu bisa terlihat seperti jarum ya, jadi seperti ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau jarum, kristal tajam seperti jarum terdeposit atau menumpuk pada bagian-bagian persendian, maka tentunya nantinya akan menyebabkan sakit, kemudian bengkak, demam, dan lain sebagainya, atau reaksi inflamasi. Ini bisa kita lihat nih di bagian sini. Kalau yang bengkak tadi kita amati dengan rongsen, maka akan terlihat penumpukan-penumpukan kristal yang memicu terjadinya inflamasi. Nah, ini ada beberapa obat yang bisa menginduksi atau menyebabkan terjadinya hiperurisemia dan GOUT, seperti diuretik, kemudian asam nikotinat, salisilat, etanol, pirazinamid, levodopa, etambutol, cytotoxic drug, dan siklosporin. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa diuretik itu bisa menyebabkan terjadinya hiperurisemia? Atau cytotoxic drug. Cytotoxic drug ini kan obat-obatan anti cancer ya. Nah, obat-obat anti cancer kenapa bisa menyebabkan terjadinya hiperurisemia? Oke. Jadi beberapa obat-obatan ini bisa menyebabkan terjadinya hiperurisemia yang berakhir pada GOUT. Kalau diuretik itu kenapa dia bisa menyebabkan terjadinya hiperurisemia? Karena diuretik ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk merangsang terjadinya diuresis. Diuresis atau urinasi ya, buang air kecil, seperti itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang menderita hipertensi, maka kita harus turunkan cairannya dengan menggunakan diuretik. Nah, pada kondisi diuretik digunakan, itu bisa menyebabkan terjadi hiperurisemia karena banyaknya jumlah cairan yang dikeluarkan di dalam tubuh. Secara normal kan asam urat itu larut dalam air. Secara normal dia larut di dalam air. Nah, adanya pengendapan itu bisa terjadi karena dua hal. Jadi yang pertama asupannya yang terlalu berlebihan. Kita tahu kalau asupannya sudah berlebihan, maka akan terjadi kejenuhan di dalam cairan tubuh. Kalau dia sudah jenuh, otomatis akan mengendap. Mengendapnya pasti di bagian lipatan-lipatan dari tubuh, karena di situ siklus cairan kurang bagus, makanya akan terjadi penumpukan pada bagian-bagian jari jemari, kemudian pada bagian persendian misalnya, itu bisa terjadi. Nah, diuretik tadi kan memicu terjadinya pengeluaran cairan yang banyak. Kalau cairannya banyak dikeluarkan, hal ini akan menyebabkan semakin sedikit jumlah cairan di dalam tubuh, sedangkan sedangkan asam uratnya terus dipasok, maka kejenuhan atau pekatnya itu semakin tinggi dan memicu terjadinya pengendapan asam urat. Sedangkan kalau untuk cytotoxic drug itu adalah obat-obatan yang menghancurkan sistem-sistem di dalam sel. Salah satunya adalah DNA. Nah, DNA itu kan kandungan purinnya banyak ya. Kalau misalnya jumlah sel yang dihancurkan banyak, maka jumlah purin yang bebas pun akan banyak. Purin yang bebas akan diproduksi menjadi santin dan terakhir akan metabolisme menjadi asam urat. Nah, sayangnya kita manusia itu tidak memiliki hormon atau enzim yang mampu mengubah asam urat menjadi allantoin. Jadi allantoin itu adalah bentuk asam urat yang mudah larut di dalam air dibandingkan dengan si asam urat itu sendiri. Nah, hewan-hewan seperti tikus atau mencit atau roden itu mereka memiliki hormon yang mampu mengubah asam urat menjadi allantoin atau biasa santin oksidase kalau tidak salah, saya lupa. Nah, itu makanya tidak ada ditemukan peningkatan asam urat pada hewan-hewan rodensia. Makanya nanti kalau misalnya kalian akan meneliti
hiperurisemia, maka itu sangat mempertimbangkan sekali bahan hewan coba yang akan digunakan. Apakah menggunakan tikus atau mencit. Biasanya pengalaman sejauh ini induksi yang digunakan itu kurang berhasil karena mereka memiliki hormon yang mampu enzim yang mampu mengubah asam urat menjadi alantoin. Nah, obat-obatan yang seringkali digunakan dalam proses tadi untuk mengobati asam urat dan gout itu adalah nah, jadi tadi DNA atau RNA itu adalah penyumbang terbesar purin. Jadi purin akan diubah menjadi hipoksantin. Lalu hipoksantin dengan bantuan santin oksidase akan berubah menjadi santin. Santin dengan santin oksidase lagi akan berubah menjadi asam urat. Nah, terbentuklah kristal asam urat. Sebenarnya sudah ada proses mekanisme di mana asam urat tadi dihancurkan oleh suatu lisosim atau neutropil. Lisosimnya adalah hidrolitik. Namun ketika kadarnya atau produksi asam urat itu berlebihan, maka ini tidak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya dia akan lolos dan masuk ke dalam ke dalam jaringan, maka nanti akan memicu terjadinya berbagai macam mediator inflamasi yang berujung pada terjadinya inflamasi yang akut. Nah, obat-obatan yang biasa digunakan untuk mengobati asam urat itu ada allopurinol, febuxostat, kemudian ada colchicine. Nah, kalau allopurinol itu bekerja dengan menghambat enzim santin oksidase sehingga proses perubahan hipoksantin ke santin sampai ke asam urat itu bisa dihambat dengan adanya pemberian allopurinol maupun febuxostat. Sedangkan si colchicine ini digunakan untuk memicu terjadinya ekskresi atau meningkatkan proses pengeluaran asam urat dari dalam tubuh sehingga tidak ada lagi yang mengendap di jaringan. Seperti itu. Nah, dalam pengobatan asam urat itu biasanya ada beberapa istilah obat-obatan yang digunakan. Jadi ada urikosurik, ada urikostatik, dan ada urikolitik. Jadi kalau misalnya urikosurik itu adalah agen-agen yang digunakan untuk memicu terjadinya pengeluaran asam urat yang mengendap di dalam tubuh tadi. Jadi kan asam urat tadi sudah terlanjur mengendap di berbagai macam persendian. Nah, maka dengan meminum urikosurik, contohnya adalah probenecid yang paling terkenal, maka itu diharapkan yang mengendap tadi akan dapat segera dikeluarkan atau diekskresikan ke luar tubuh melalui mekanisme urinasi. Biasanya asam urat dikeluarkan karena dia larut dalam air. Kemudian urikostatik adalah istilah yang digunakan untuk obat-obatan yang fungsinya adalah menurunkan produksi dari asam urat. Contohnya adalah allopurinol dan febuxostat. Nah, di mana allopurinol tadi adalah menghambat santin oksidase di mana enzim ini mengubah hipoksantin menjadi santin dan terakhir menjadi asam urat. Nah, ini tadi yang terakhir adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengubah tadi ya asam urat menjadi alantoin, di mana alantoin ini sangat mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, urikase ternyata namanya. Urikase ini tidak ada di manusia. Makanya kita seringkali mengalami hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Oke. Kemudian ini adalah nah, jadi kalau pengobatan asam urat itu ada dua. Yang pertama, kita menurunkan asam uratnya. Yang kedua adalah mengobati gejala yang ditimbulkan dari asam urat itu. Jadi gejalanya adalah gejala inflamasi. Kita tahu kalau inflamasi itu ada 5 tanda ya. Yang pertama itu pain atau nyeri, kemudian panas, lalu kemerahan, lalu bengkak, dan yang terakhir adalah kehilangan dari fungsi. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami asam urat itu kita bisa lihat
terjadinya nyeri, kemudian panas pada bagian-bagian persendian, kemudian diikuti dengan memerah serta sampai membengkak karena adanya tumpukan dari asam urat kristal tadi yang memicu terjadinya kehilangan fungsi normal, di mana kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti itu. Nah, salah satu obat yang digunakan dalam menangani proses inflamasi adalah NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Jadi, obat-obatan NSAID contohnya adalah asam salisilat, kemudian ada aspirin, itu bisa digunakan untuk mengobati NSAID. Gimana mekanisme NSAID dalam menangani terjadinya inflamasi itu adalah, jadi ketika kita mengalami inflamasi itu kan merupakan suatu respon normal tubuh ya. Jadi respon normal yang mana hal itu disebabkan karena adanya kerusakan jaringan maupun adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam hal ini asam urat itu merupakan benda asing karena dia harusnya tidak terdeposit di dalam jaringan-jaringan itu. Namun karena dia sudah terdeposit, kemudian deposit tadi menyebabkan adanya sedikit kerusakan pada jaringan-jaringan di sekitarnya. Karena kan tadi dia bentuknya kristal ya, kristal itu kan tajam, maka sangat mudah sekali merusak jaringan itu. Apalagi kalau pada bagian-bagian persendian, tulang-tulang di sana kan senantiasa bergerak. Nah, gerakan tadi menyebabkan gesekan antara asam urat dan bagian tulang tersebut, sehingga terjadi sedikit ataupun banyak kerusakan pada jaringan tersebut yang mana nantinya akan memicu terjadinya proses inflamasi. Nah, kalau berbicara dengan inflamasi, maka kita harus mengingat proses alamiah dari inflamasi. Jadi inflamasi itu akan memicu perubahan membran fosfolipid menjadi asam arakidonat dengan bantuan fosfolipase A2. Nah, di mana asam arakidonat ini dengan bantuan siklooksigenase 1 atau COX-1 dan COX-2 itu nanti akan menghasilkan suatu mediator inflamasi yakni prostaglandin dan tromboksan, kemudian ini bisa prostaglandin, di mana prostaglandin ini nantinya akan berperan penting dalam proses terjadinya rasa sakit, kemudian demam. Nah, di samping itu ternyata prostaglandin itu juga sangat diperlukan tubuh kita. Jadi sebenarnya prostaglandin itu bukan hal yang buruk bagi tubuh kita, melainkan dia merupakan salah satu mekanisme alamiah atau pertahanan di dalam tubuh. Jadi prostaglandin itu diproduksi oleh tubuh bertujuan untuk gastroprotection. Jadi artinya dia mampu melindungi lambung kita. Kita tahu kan kalau di lambung itu ada asam lambung. Nah, asam lambung itu pH-nya itu sekitar 2. Kita bayangkan kalau pH 2 mengenai kulit kita itu apa yang terjadi. Jangankan kulit, logam-logam pun akan larut dalam asam yang pH-nya 2 seperti itu. Nah, secara fisiologis tubuh kita sudah memiliki faktor-faktor pertahanan, dalam hal ini lambung, di mana lambung itu ada lapisan di bagian mukosanya, di mana itu terbentuk dari prostaglandin. Nah, mukosa tadi sifatnya itu sangat tebal dan juga dia dilindungi dengan pH, dengan cairan basa bikarbonat di mana pH-nya itu sekitar 8. Nah, jadi hal itu bisa menetralisir atau mencegah masuknya asam lambung tadi ke dalam jaringan lambung. Nah, pembentukan prostaglandin itu sangat membutuhkan enzim yang namanya siklooksigenase 1 dan juga siklooksigenase 2. Nah, pada pengobatan NSAID, kedua enzim ini dihambat. Sehingga kalau misalnya enzim siklooksigenase 1 dan 2 dihambat, hal ini akan menyebabkan produksi prostaglandin itu juga terhambat. Akibatnya, maka penggunaan NSAID pada jangka waktu yang lama akan memicu terjadinya penyakit-penyakit tukak lambung, bahkan sampai terjadinya pendarahan. Terjadinya pendarahan itu disebabkan karena menurunnya fungsi platelet agregasi. Jadi platelet agregasi ini adalah tujuannya untuk membekukan darah. Jadi kalau misalnya kita luka, itu platelet agregasi harus diinduksi supaya cepat menutup kembali luka berdasarkan mekanisme pembekuan darah. Nah, obat-obatan NSAID ternyata itu mampu
mencegah pembentukan prostaglandin sehingga gastroprotectionnya nggak ada, kemudian platelet aggregationnya juga nggak ada, akibatnya terjadi tukak lambung dan juga pendarahan lambung. Makanya biasanya penggunaan NSAID ini tidak boleh jangka waktu yang lama, serta harus digunakan pada kondisi lambung terisi, biasanya kan segera sesudah makan seperti itu. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukanlah COX-2 inhibitor. Jadi COX-2 inhibitor ini kinerjanya sifatnya lebih spesifik dan selektif, di mana dia hanya menghambat COX-2 saja. Kita tahu kalau COX-1 dan COX-2 itu dia berbeda. Jadi kalau COX-1 itu dia konstitutif, artinya COX-1 ini selalu ada karena dia kan diperlukan dalam proses homeostasis untuk membentuk prostaglandin dan tromboksan tadi, yang mana fungsinya adalah untuk gastroprotection dan pembekuan darah. Nah, kalau si COX-2 itu hanya akan ada ketika terjadinya proses inflamasi, maka dia tepat untuk dicegah atau dihambat ketika proses inflamasi. Jadi jangan lagi kita menghambat yang ini. Karena kalau menghambat yang ini, otomatis sistem pertahanan tubuh kita akan terganggu, yang mana tadi akan memicu berbagai macam efek samping obat tadi. Sedangkan kalau COX-2 itu kita hambat karena dia memang berperan dalam proses inflamasi, sama-sama prostaglandin juga, tapi prostaglandin di sini hanya akan digunakan untuk memicu terjadinya rasa nyeri, demam, serta jaringan-jaringan lain akibat kerusakan yang adanya inflamasi tadi. Nah, obat-obatan COX-2 inhibitor, contohnya obat-obatan koksib, misalnya selekoxib, repekoxib, dan lain sebagainya, itu lebih selektif. Makanya orang-orang saat ini lebih beralih untuk menggunakan COX-2 inhibitor yang sifatnya selektif pada COX-2. Kalau kita menggunakan NSAID seperti aspirin dan asam salisilat, kalau misalnya aspirin, asam salisilat, asam mepenamat misalnya, itu kan dia belum spesifik, dia bisa menghambat ke sini dan ke sini. Dua-duanya dia hambat, otomatis sama sekali tidak terbentuk prostaglandin. Oke. Terkait mekanisme aksi NSAID, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, kita lanjut. Ini sama sebenarnya, jadi sama. Nanya saja, ini ada steroid. Jadi steroid itu dia menghambatnya di fosfolipase A2. Steroid itu kan seringkali ya terkenal untuk obat-obatan radang atau inflamasi. Contohnya adalah kortikosteroid, dexamethasone, kemudian prednison, metilprednisolon, dan lain sebagainya. Itu adalah golongan-golongan steroid yang mana dia bekerjanya dengan menghambat fosfolipase A2, di mana fosfolipase A2 itu berperan dalam proses perubahan fosfolipid menjadi asam arakidonar. Nah, kalau si NSAID itu pada COX-nya untuk mengubah ini menjadi prostaglandin. Nah, prostaglandin itu memiliki fungsi yang sangat diperlukan dalam tubuh. Jadi yang ini misalnya platelet aktivasi, kemudian untuk inhibition of gastric acid secretion, jadi dia berfungsi untuk melindungi lambung tadi, dan yang ini untuk meningkatkan agregasi platelet. Nah, ini merupakan jadi ini merupakan yang pertama itu adalah dari skala kesamaan kimia, struktur kimia. Kemudian yang B ini adalah skala dari selektivitas tadi. Jadi kan ada COX-1, ada COX-2. Jadi selektivitasnya seperti apa. Kemudian ini adalah untuk tes tengah atau waktu paruh dari penggunaan obat-obatan ini. Jadi aspirin, sodium salisilat, diflusinal itu satu golongan kimia, secara struktur dia sama, merupakan golongan asam salisilat. Lalu ketorolac, indomethacin, dan sampai diclofenac itu sama, dia merupakan sampai etodolac itu dia merupakan golongan asam asetat. Kemudian diclofenac dan lumiracoxib itu adalah golongan fenil asetat. Itu bisa dibaca sendiri sampai akhir. Adapun terkait selektivitasnya, tadi saya sudah jelasin, jadi semakin ke sini dia semakin selektif terhadap COX-2, semakin ke sini dia
semakin selektif terhadap COX-1. Yang bagus tadi kan dia semakin selektif ke COX-2 ya, untuk mencegah terjadinya tukak lambung dan pendarahan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini dari profilnya, misalnya ketorolak itu sangat selektif, lebih selektif ke COX-1. Sampai yang paling selektif terhadap COX-2 adalah lumiracoxib. Jadi obat-obatan COX-2 itu lebih selektif terhadap COX-2. Kemudian terkait waktu paruhnya, jadi waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk obat meluruh separuhnya dari dosis yang kita minum di awal. Jadi ini sangat menentukan sekali eh, efektivitas serta cara penggunaan kita, frekuensi penggunaan kita dalam minum obat. Jadi semakin ke sini semakin panjang ya waktu plasma T-nya, plasma T setengahnya ada 60 jam. 1 jam itu disebut dengan waktu paruh yang pendek, dikarenakan kalau misalnya kita habis minum, misalnya paling pendek ini ada diclofenac, natrium diclofenac, misalnya kita minum 500 mg, kemudian 1 jam kemudian dia sudah menurun separuhnya, jadi cuma tersisa 250. Otomatis efeknya juga akan berkurang separuhnya. Nah, yang paling lama itu adalah piroxicam. Jadi piroxicam ini waktu paruhnya adalah 60 jam. 60 jam itu lama ya. Jadi kita minum sekali, nanti berapa hari yang kemudian baru dia menurun separuhnya. Jadi diharapkan memang efikasi atau efek yang dirasakan juga akan lama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa macam efek samping pada penggunaan obat-obatan NSAID. Jadi bisa dari gastrointestinal, kemudian platelet, renal, kardiovaskular, nanti bisa dibaca. Jadi misalnya pada gastrointestinal itu seringkali menyebabkan abdominal pain atau sakit pada perut. Mungkin tadi disebabkan karena adanya gangguan pada fungsi lambung, karena adanya efek samping tadi ya. Kemudian ulcerasi, vomiting, kemudian untuk platelet itu tadi inhibit platelet aktivasi. Jadi dia bisa menghambat aktivasi platelet, makanya tadi seringkali terjadi pendarahan kan kalau misalnya menggunakan obat-obatan NSAID dalam jangka waktu yang lama. Oke. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian penggunaan NSAID. Jadi yang pertama itu kekurangannya adalah seringkali menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan bagian atas, contohnya obat-obatan salisilat. Kemudian obat-obatannya juga tidak memiliki antipiretik efek, jadi artinya dia tidak bisa menurunkan demam, contohnya diflusinal. Kemudian very potensial, nah bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya infak miokard pada jantung serta stroke. Nah, kekurangannya, jadi tadi COX-2 inhibitor yang celecoxib yang dia sangat selektif pada COX-2 itu ternyata memiliki efek samping yang cukup berat, di mana dia bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya miokard infarksi dan juga stroke. Makanya jarang juga sih dipakai untuk COX-2 itu karena menilai resikonya yang terkait penyakit jantung dan juga stroke itu lebih parah kan dibandingkan dengan penyakit-penyakit lambung seperti itu. Nah, kalau keuntungannya itu biasanya penggunaan aspirin atau NSAID itu sangat low cost ya, kita tahu kalau itu harganya sangat murah. Obat-obatan seperti asam mefenamat, kemudian piroxicam itu mungkin tidak sampai 10.000 kalau misalnya dibandingkan dengan celecoxib, obat-obatan yang COX-2 inhibitor yang bisa ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki efek yang lebih rendah untuk mengiritasinya dibandingkan dengan aspirin. Kemudian dia memiliki efek yang lebih lama dibandingkan dengan obat-obatan yang lainnya.
Kemudian beberapa obat-obatan ini diketahui memiliki toksisitas yang lebih rendah serta penerimaan yang baik pada pasien-pasien, sehingga biasanya seringkali digunakan ibuprofen, penoprofen. Jadi untuk anak kecil aja tuh biasanya kan lebih sering atau direkomendasikan untuk menggunakan ibuprofen dibandingkan dengan paracetamol atau obat-obat lainnya, karena lebih safety, karena ibuprofen itu tidak menginduksi terjadinya hepatotoksisitas. Kemudian celecoxib tadi ya, yang COX-2 inhibitor, dia memiliki efek iritasi yang lebih rendah dibandingkan si aspirin, karena memang dia tadi selektif terhadap COX-2 inhibitor. Namun ternyata dia juga memiliki efek samping atau resiko peningkatan terjadinya stroke dan juga infark miokard pada jantung. Nah, terakhir itu adalah bisa menggunakan capsaicin cream. Jadi biasanya untuk obat-obatan terapi yang menggunakan untuk pasien-pasien yang mengalami asam urat atau serangan gut tadi, itu bisa menggunakan krim-krim yang panas, memiliki sensasi panas, biasanya kayak sensasi mentol seperti itu ya, dan salah satunya adalah capsaicin cream untuk meredakan nyeri yang mereka rasakan. Jadi nyeri itu kan merupakan suatu respon psikologis. Nah, kalau misalnya kita menggunakan, biasanya bisa pakai blister, bisa juga bisa pakai blister atau oles ya. Kalau blister itu kan dia langsung menyerap, jadi blister itu dia kayak semacam patch, jadi patch itu ditempel pada bagian yang nyeri. Selanjutnya nanti akan ada bagian-bagian obat yang masuk melalui kulit dan akhirnya sampai ke pembuluh darah dan dibawa ke sistem saraf untuk meringankan atau meredakan rasa nyeri. Jadi capsaicin itu adalah suatu senyawa yang diisolasi, diperoleh dari capsicum genusnya, genus capsicum. Jadi misalnya cabai gitu ya, bisa. Oke, untuk hari ini itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan saya hari ini mengenai obat-obatan pada musculoskeletal system, sistem rangka. Untuk minggu depan hari Jumat kita akan membahas mengenai antibiotik. Ya, nanti bisa dipersiapkan apakah ada yang ditanyakan. Waktu kita masih lama ya. 13, masih ada sekitar 20 menit, 30 menit. Ada yang ingin ditanyakan, adik-adik semua? Bapak, saya boleh bertanya? Iya, silakan. Sebelumnya, mohon maaf Pak, saya off cam dikarenakan jaringan kurang stabil. Saya ingin bertanya terkait asam urat, Pak. Kalau misalkan kita menggunakan obat yang tadi itu yang mengandung NSAID atau itu kayak rheumatoid arthritis itu, kalau kita pakai terus-menerus itu bisa mengurang atau ada cara lain ya, Pak? Maksudnya kalau kita cuma pakai salep itu kan kadang tetap masih sakit-sakit gitu, Pak. Nah, ada solusi lain nggak, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Jadi biasanya kalau untuk asam urat itu kan selain kita minum obat, kita juga biasanya sarankan untuk modifikasi lifestyle atau gaya hidup ya. Jadi asam urat itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena pengaruh makanan atau pola hidup yang kurang bagus, di mana biasanya makanan yang tinggi purin, jadi kita tahu kalau purin tadi kan salah satu substrat atau sumber dari pembentukan asam urat. Nah, obat-obatan itu akan bekerja efektif ketika kita juga memodifikasi dari gaya hidup kita. Jadi kalau misalnya orang yang sudah terkena asam urat itu, kita coba saja tracing atau mengkonfirmasi kira-kira makanan yang sering dikonsumsi apa, seperti itu. Makanya biasanya kalau kita melakukan home care atau pengobatan ke masyarakat, biasanya sering nih terjadi kasus asam urat. Kita tanya beliau itu biasanya menggunakan obat apa. Oh, saya sudah minum NSAID, saya sudah minum ini, tapi ternyata pola hidupnya belum teratur. Misalnya masih makan makanan yang tinggi purin. Jadi tinggi purin itu bisa terdapat pada seafood, kemudian jeroan, lalu kemudian kalau pada tumbuhan itu tumbuhan yang berpucuk atau
tumbuhan-tumbuhan yang masih muda, daun-daunnya itu sangat tinggi purin. Jadi biasanya harus dihindari. Nah, ada satu catatan kalau pada kondisi asam urat itu kita harus dahulukan dulu menangani penyakit, menangani serangan atau gejalanya dulu. Jadi misalnya pada orang asam urat itu kan dia sangat mengeluhkan terjadinya nyeri, kemudian bengkak, seperti yang disebutkan tadi, tanda-tanda inflamasi itu sangat kentara, sangat terlihat pada pasien-pasien dengan asam urat itu. Nah, jadi yang paling pertama kita tangani dulu adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan atau meredakan gejala yang mereka rasakan. Jadi obat-obatan seperti allopurinol, febuxostat, dan juga colchicine ini tidak boleh digunakan dulu karena ketiga obat-obatan ini sama sekali tidak memiliki efek untuk menghentikan proses serangan tadi. Jadi urutannya, kalau pada pasien yang mengalami serangan gout, itu yang paling pertama yang harus kita berikan adalah NSAID dulu. Setelah NSAID, biasanya kita berikan jangka waktu 7 hari untuk mengassessment atau menilai efektivitas terapi yang sudah kita berikan. Jadi kalau misalnya NSAID-nya sudah diberikan 7 hari, kita konfirmasi apakah ada terjadi progres atau perbaikan dari rasa nyeri yang dirasakan, kemudian bengkak yang terlihat, dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu sudah menurun, kita mulai modifikasi dari asam uratnya. Jadi kita sudah boleh memberikan allopurinol, atau colchicine, yang dimana tujuannya obat ini kan untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Dibarengi juga dengan modifikasi lifestyle atau gaya hidup tadi. Jadi terkadang beberapa orang itu biasanya karena asam urat maka langsung minum allopurinol, itu boleh kalau misalnya tidak ada serangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya dia cek cek laboratorium gitu, misalnya pakai finger gitu kan, tiba-tiba dia cek kadar asam uratnya tinggi di atas 7 misalnya, seperti itu. Tapi ketika ditanyakan apakah mengalami keluhan seperti nyeri, kemudian bengkak atau apa, kalau misalnya tidak merasakan itu, maka kita boleh langsung memberikan allopurinol dan juga obat-obatan penurun asam urat. Tapi ketika si pasiennya itu sudah mengeluhkan nyeri dan bengkak tadi, maka pemberian allopurinol itu tidak dulu, ditunda, dipending sampai gejala-gejala inflamasinya tadi sembuh dengan pemberian NSAID. Nah, biasanya untuk pengukuran efektivitas itu kita berikan range 7 sampai 14 hari. Jadi misalnya kita coba NSAID ini misalnya begitu kan, kalau misalnya dia tidak menunjukkan perubahan, maka kita bisa melakukan suggestion atau saran untuk mengganti dengan terapi yang lain, misalnya dengan mengganti obat-obatan yang segolongan ataupun nanti terakhir obat-obatan lain di luar golongan yang sama, seperti itu. Intinya kalau untuk lifestyle itu sangat penting sih. Kalau misalnya asupan purinnya berkurang, otomatis nanti produksi asam uratnya juga akan berkurang. Jadi sebenarnya secara ringkasnya proses terjadinya gout atau hiperurisemia itu terjadi dari dua hal. Jadi yang pertama tingginya produksi, kemudian yang kedua rendahnya ekskresi. Jadi dua hal ini sangat berperan, sangat menentukan, sangat menjadi penyebab terjadinya hiperurisemia atau gout. Jadi kita nggak apa-apa nih asupan purinnya banyak, kita sering makan seafood, kita sering makan jeroan, tapi nggak apa-apa selama fungsi ginjal kita bagus untuk membuang asam urat tadi. Nah, yang berbahaya itu adalah ketika kita asupan purinnya berlebihan, namun produksi ginjal kita menurun. Makanya biasanya asam urat ini sering terjadi pada usia-usia dewasa ke atas atau lanjut usia, seperti itu ya, karena pada kondisi-kondisi usia seperti itu, fungsi ginjal sudah mulai menurun untuk mengekskresikan, salah satunya adalah asam urat, maka rawan terjadi pengendapan. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang belum jelas dari penjelasan saya hari ini? Nanti bisa saya ulang kembali terkait penjelasan yang belum dipahami seperti itu. Permisi Pak, izin bertanya. Ya.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Coba Jalika dari kelas C. Saya ingin bertanya Pak, untuk obat ini walaupun dia lebih dominan ke COX-2 Pak, tapi waktu paruhnya pendek, itu lebih bagus mana ya Pak daripada obat yang pertengahan gitu nah Pak, COX-1 sama COX-2 tapi waktu paruhnya panjang. Tadi ya yang terkait ini waktu paruhnya yang lama atau waktu paruh. Oke, jadi terkait pertanyaan bagus mana antara obat-obatan yang lebih selektif terhadap COX-2 tapi dia waktu paruhnya pendek dengan obat-obatan yang dia tidak selektif bisa di keduanya namun waktu paruhnya panjang seperti itu ya. Jadi menurut saya itu apa ya? Tergantung lagi. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita harus menentukan. Jadi misalnya nih, pada pasien-pasien yang kita rasa dia sangat sulit untuk bisa mengkonsumsi obat secara teratur. Misalnya pada pasien-pasien lanjut usia. Jadi pasien lanjut usia itu dia yang pertama, biasanya mereka sudah banyak minum obat. Maka kita bisa modifikasi dengan obat-obatan yang memiliki waktu paruh yang panjang. Kalau waktu paruhnya panjang, otomatis pasien itu hanya minum obat sedikit kan ya. Jadi dia cukup minum obat sekali aja, tapi efeknya bisa dirasakan lama. Maka itu disarankan atau direkomendasikan untuk memilih obat-obatan yang seperti itu. Meskipun dia non selektif, tapi kita bisa atur, misalnya dia harus minum obatnya sesudah makan. Jadi ketika perutnya atau lambungnya terisi dengan makanan, sehingga resiko terjadinya efek samping tadi bisa kita kurangi. Kemudian kalau misalnya apa tadi waktu paru pendek, kalau misalnya pada pasien-pasien yang kita rasa dia tidak bermasalah terkait kepatuhan, maka kita bisa sarankan dengan menggunakan COX-2 selektif dengan waktu paruh yang pendek, karena dia kan tetap bisa nih minum obat kapan aja gitu. Nah, hanya saja biasanya kalau di lapangan kita itu pertama kali sarankan untuk COX-1 non selektif dulu, jadi yang biasa dulu, yang kayak indomethacin, ketoprofen, piroxicam, yang mana dia itu tidak selektif, bisa menghambat kedua-duanya. Tapi, nah setelah itu kan kita nilai lagi, kita nilai efektivitasnya. Nah, kalau misalnya efektivitasnya tidak signifikan menyebabkan perbaikan, maka langkah terakhir kita menggunakan COX-2 selektif. Jadi biasanya di lapangan itu sering lebih ampuh COX-2 selektif sih. Jadi ya kita tidak bisa menentukan respon individu terhadap obat, ya berbeda-beda. Jadi kita selalu pantau bagaimana kondisi pasiennya. Kemudian COX-2 selektif itu biasanya kalau di lapangan adalah pilihan terakhir, karena biasanya selain harganya mahal juga, dan istilahnya kalau misalnya pasien bisa sembuh dengan sedikit mengeluarkan biaya, kan itu lebih baik dibandingkan dengan budget, karena kita ada prinsip farmakoekonomi juga. Jadi selain melihat dari efikasinya juga kemampuan pasien seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Baik Kak, terima kasih banyak. Bapak permisi, Anggi mau nanya Pak. Iya. Saya mau nanya yang osteoporosis tadi Pak, yang materi pertama. Kan tadi penjelasannya itu tulang kita itu kalau rusak, dia ngirim sinyal untuk manggil osteoklas untuk mengaptosis sel-sel yang rusak itu kan Pak. Nah yang mau saya tanyakan itu mekanisme obat biposfonat tadi itu kan secara garis besarnya itu mencegah osteoklas ini untuk menghancurkan sel tulang kita yang rusak. Entah itu dengan cara menyelimuti atau membunuh osteoklas itu secara langsung. Nah, yang mau saya tanyakan itu karena tulang kita rusak kan tulang kita memanggil osteoklas. Kalau osteoklasnya dibunuh atau dicegah untuk memperbaiki sel tulang kita, otomatis sel tulang kita akan tetap rusak kayak gitu Kak Pak. Jadi tetap rawan untuk inflamasi atau sebagainya. Nah, kalau kayak gitu berarti apakah biposfonat ini tetap efektif untuk obat osteoporosis gitu, Pak? Oke, jadi biposfonat
Oke, jadi terkait mekanisme aksi dari bisfosfonat itu ya, dia mencegah kerusakan tulang oleh osteoklas ya. Jadi osteoklas tadi merupakan bagian sel tulang kita yang berfungsi untuk meresorpsi atau menghancurkan dari sel-sel tulang yang sudah mengalami kerusakan. Nah, jadi sebenarnya kan proses remodeling tadi merupakan proses fisiologis dari tubuh kita ya. Jadi di mana proses ketika ada tulang yang rusak atau ketika ada fraktur atau yang patah, begitu tulang yang rusak tadi akan mengirimkan sinyal kepada osteoklas untuk menghancurkan tulang tersebut, lalu kemudian digantikan dengan tulang yang baru. Nah, untuk bisfosfonat itu, jadi pada kondisi, kan osteoporosis ini kan kebanyakan menyerang pada kondisi-kondisi lansia. Nah, pada kondisi lansia, proses remodeling tulang itu sudah tidak sebagus lagi pada kita yang normal atau pada kita yang dewasa. Jadi ketika ketika mereka mengalami fraktur, itu mereka sangat sulit lagi untuk bisa kembali normal atau sembuh seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, biasanya pemberian bifosfonat itu sangat penting untuk melindungi tulang yang tadi. Jadi jangan sampai tulang yang sudah rusak tadi kan udah rusak nih, kemudian sisa sedikit karena mereka tidak ada proses pembaharuan atau regenerasi lagi. Ada mungkin tidak secepat kita yang masih usianya dewasa. Nah, sehingga jangan sampai si osteoklas tadi malah menyerang dari tulang-tulang yang tersisa tadi, kan akan semakin parah nih. Nah, makanya proses dari bifosfonat tadi adalah melindungi tulang-tulang yang ada. Jadi diharapkan tulang yang ada sambil menunggu tulang yang baru terbentuk, mungkin karena prinsipnya dia lebih membutuhkan waktu yang lama, maka bisa diberikan bifosfonat ini, seperti itu. Nah, selain itu juga pada orang-orang lansia biasanya kan mereka juga sudah kekurangan mineral ya, makanya biasanya disuplai dengan dari luar suplemen, baik itu susu yang mengandung kaya mineral, seperti itu, untuk memicu terjadinya proses perbaikan atau pertumbuhan tulang tadi. Mungkin itu, apakah menjawab? Iya, Pak, sudah paham. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, apakah ada yang ditanyakan terkait materi hari ini tentang obat-obatan muskuloskeletal? Nanti hari Jumat kita akan membahas tentang antibiotik. Mungkin antibiotik kalian lebih familiar ya, karena juga pernah pasti menggunakan. Aging, NSAID. Nah, ya sedikit menambahkan terkait NSAID. Jadi kalian pernah dengar aspilet, jadi aspirin platelet. Jadi aspilet itu merupakan modifikasi dari aspirin. Nah, ternyata aspirin yang penggunaan efek samping dari penggunaan aspirin yang mana dia bisa menyebabkan terjadinya pendarahan itu bisa dimanfaatkan untuk mengobati stroke. Jadi stroke itu kan mekanismenya adalah platelet agregasi. Jadi di mana pada pembuluh darah bagian otak itu ada gumpalan atau clot yang menghambat aliran darah, akibatnya terjadi suplai oksigen ke otak menurun sehingga terjadilah yang disebut dengan stroke. Nah, obat-obatan aspirin itu memiliki efek samping menekan terjadinya platelet agregasi, di mana ketika obat ini digunakan maka dia akan memiliki efek menghancurkan bekuan-bekuan darah tadi, akibatnya
aliran darah akan kembali normal. Nah, cuman hanya saja dia memiliki perbedaan dosis. Kalau misalnya pada kondisi inflamasi, kita memerlukan dosis yang besar, 500 mg. Namun kalau untuk tujuan antiplatelet, biasanya dosis yang digunakan adalah kecil, biasanya 75 sampai 80 mg, seperti itu. Jadi ternyata efek samping obat itu tidak selalu merugikan ya, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk mengobati penyakit-penyakit lainnya, seperti itu. Istilahnya mungkin kalian pernah dengar off-label use ya, seperti itu, off-label use. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Waktu kita sisa 8 menit lagi sampai 15.40. Oke, jika tidak ada, maka mungkin itu saja perkuliahan hari ini terkait obat-obatan sistem muskuloskeletal. Jika ada pertanyaan, maka bisa menghubungi saya di luar jam perkuliahan melalui via WA atau langsung bertemu di kampus. Kemudian terkait absensi itu untuk sekretaris ya, biasanya kalau misalnya ada teman, saya kan memberikan toleransi waktu 5 menit. Jadi untuk 5 menit kalau misalnya ada yang terlambat, maka lewat dari 5 menit itu dianggap tidak hadir. Namun saya tetap mempersilahkan kalian untuk mengikuti perkuliahan saya sampai akhir. Itu saja dari saya untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.